Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azhar Fahri Santoso dari kelompok 6 kelas 11 PPLG 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai sejarah singkat Sumpah Pemuda, mulai dari pengertian, sejarah terbentuknya Sumpah Pemuda, hingga tokoh-tokoh penting yang berperan dalam peristiwa tersebut. Semoga pada penjelasan yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan juga menambah wawasan kita semua tentang pentingnya persatuan dalam perjalanan bangsa Indonesia. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, pengertian Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah ikrar yang dihasilkan pada Kongres Pemuda kedua di tanggal 28 Oktober tahun 1928. Ikrar ini menjadi tonggak persatuan bangsa Indonesia karena para pemuda dari berbagai organisasi sepakat untuk bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan, yaitu Indonesia. Sumpah Pemuda menegaskan bahwa perjuangan melawan penjajah harus dilakukan secara bersama, bukan lagi berdasarkan kedaerahan masing-masing. Yang kedua, latar belakang terbentuknya Sumpah Pemuda. Sebelum tahun 1928, perjuangan rakyat Indonesia bersifat kedaerahan, sehingga mudah untuk ditaklukkan para penjajah. Masuknya pendidikan modern dan munculnya organisasi seperti Budi Utomo, Serikat Islam, dan Perhimpunan Indonesia membangkitkan kesadaran secara nasional. Para pemuda mulai memahami tentang pentingnya persatuan untuk mencapai suatu kemerdekaan, sehingga muncullah gagasan yang mengadakan kongres yang mempersatukan seluruh pemuda dari berbagai daerah. Kongres Pemuda I pada tahun 1926. Kongres Pemuda I bertujuan untuk menyatukan organisasi-organisasi pemuda yang tersebar di seluruh Indonesia. Walaupun belum menghasilkan keputusan besar, kongres ini menjadi langkah awal penting karena berhasil mempertemukan para tokoh muda dari beragam daerah. Pertemuan tersebut menjadi fondasi kuat bagi pelaksanaan Kongres Pemuda II 2 tahun kemudian. Kongres Pemuda II pada tanggal 27 sampai tanggal 28 Oktober tahun 1928. Kongres Pemuda II berlangsung selama 2 hari di Jakarta dengan melibatkan organisasi pemuda dari berbagai daerah Indonesia. Pada hari kedua, peserta kongres mengikrarkan Sumpah Pemuda sebagai simbol resmi persatuan secara nasional. Pada momen yang sama, Wage Rudolf Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya, yang kemudian kini menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Tokoh-tokoh penting Sumpah Pemuda. Beberapa tokoh penting yang berperan dalam lahirnya Sumpah Pemuda antara lain adalah: yang pertama, ada Sugondo Jojopuspito sebagai ketua kongres. Yang kedua, ada Muhammad Yamin sebagai perumus gagasan persatuan, dan Wage Rudolf Supratman sebagai pencipta lagu Indonesia Raya. Selain itu, tokoh lain seperti Joko Marsait, Amir Syafirudin, dan perwakilan dari organisasi Jong Java, Jong Bataksbon, Jong Ambon, Jong Celebes, serta Jong Sumatera Menbon turut memberi kontribusi besar dalam proses penyatuan semangat pemuda. Makna peringatan Hari Sumpah Pemuda. Peringatan Sumpah Pemuda mengingatkan bangsa Indonesia akan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Hari itu juga menegaskan bahwa peran pemuda sebagai kekuatan utama dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Semangat Sumpah Pemuda menjadi dorongan bagi generasi muda untuk terus kreatif, inovatif, serta berkontribusi positif untuk kemajuan Indonesia. Kesimpulannya,
Peristiwa Sumpah Pemuda merupakan tonggak penting dalam sejarah Indonesia karena berhasil menyatukan para pemuda dari berbagai daerah untuk mengakui satu tanah air, satu bangsa, dan juga satu bahasa. Melalui Kongres Pemuda kedua ini, muncul kesadaran bahwa persatuan adalah kunci dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Tokoh-tokoh pemuda dari beragam organisasi turut memberikan peran besar dalam merumuskan ikrar tersebut. Hingga kini, Sumpah Pemuda menjadi pengingat bahwa kemajuan bangsa hanya dapat dicapai melalui kebersamaan, persatuan, dan juga semangat pemuda yang terus hidup sepanjang zaman. Semoga video ini dapat membantu kita memahami tentang bagaimana peran para pemuda dalam memperjuangkan persatuan bangsa Indonesia. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton hingga akhir. Saya, Azhar Fahri Santoso, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.